Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Gimana nih kabar anak-anak ustazah semuanya hari ini? Ustazah harap kalian semua sehat-sehat ya nak ya. Oke baik, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik anak-anak. Tema 2, subtema 4, pembelajaran baru anak-anak, yaitu pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Saat berkunjung ke agrowisata, Nina menemukan benda selain buah-buahan. Ayo perhatikan benda-benda yang ditemukan berikut. Nah, anak-anak masih ingat gak? Di video pembelajaran lalu, Ustazah sudah membahas tentang Nina dan teman-temannya yang pergi liburan ke agrowisata anak-anak. Mereka pergi ke kebun buah. Nah, di pembelajaran lalu kita juga sudah dapat informasi tambahan dari ceritanya Nina dan teman-temannya. Masih ingat gak apa itu informasinya? Iya benar, informasinya adalah kulit buah ternyata bisa dikonsumsi anak-anak ya. Gak cuma buahnya aja, ternyata kulitnya juga bisa kita konsumsi. Nah contohnya itu seperti apa kemarin? Contohnya adalah kulit buah manggis. Nah kulit buah manggis itu ternyata bisa dijadikan jus anak-anak ya. Jadi bukan cuma buah manggisnya aja yang bisa kita konsumsi. Ternyata kulitnya pun setelah diolah bisa menjadi jus dan bisa kita konsumsi. Nah lalu selanjutnya ada kulit rambutan. Nah kemarin kulit rambutan itu bisa dikonsumsi jadi apa? Pinter, jadi teh ya, jadi teh. Oke, lalu juga ada kulit salak. Kulit salak itu kemarin tidak bisa dikonsumsi, namun bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan anak-anak ya. Iya, nah anak-anak, kalau sekarang ini ada 8 benda nih anak-anak yang ada di layar kalian. Nah, 8 benda ini yang Nina temukan di agrowisata. Jadi selain buah-buahan yang kemarin kita bahas itu, Nina dan teman-temannya juga menemukan 8 benda ini yang ada di tempat agrowisata. Nah, kira-kira benda apa aja itu? Yuk, kita lihat dulu untuk gambar yang pertama ini anak-anak. Nah, ini ada gambar tempat sampah anak-anak. Ada 2 tempat sampah. Ada tempat sampah organik dan non-organik. Nah, kira-kira anak-anak ustazah semua tahu nggak apa sih bedanya sampah organik dan sampah non-organik? Ada yang tahu? Oke deh, ustazah kasih tahu aja ya. Jadi, anak-anak ustazah, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat mudah atau dapat membusuk atau terurai dalam waktu yang relatif singkat. Nah, contohnya untuk sampah organik ini adalah daun-daunan, kulit buah-buahan, sayuran, ranting, nasi, rumput, sisa-sisa makanan, dan sebagainya anak-anak ya. Nah, intinya itu yang berasal dari makhluk hidup yang dapat terurai dengan waktu yang cukup singkat. Nah, sedangkan sampah anorganik itu apa anak-anak? Nah, sampah anorganik itu berarti kebalikannya dari sampah organik, yaitu kebalikan dari sampah organik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat yang sulit membusuk atau terurai. Nah, contohnya apa kira-kira? Oke, contohnya yang pertama adalah kain, lalu baju kaos, tali plastik, bola lampu, spidol, pulpen, botol minuman,
botol plastik, botol kaca, kaleng, dan lain-lain. Nah, jadi untuk sampah anorganik ini dia relatif memiliki sifat yang lebih lama untuk terurai anak-anak ya. Oke, nah itu tadi perbedaan untuk sampah organik dan sampah anorganik anak-anak. Nah, sekarang Ustazah bertanya lagi, kita sudah belajar sama-sama mengenai wujud benda. Kira-kira untuk gambar yang nomor 1 ini, tempat sampah ini termasuk wujud benda apa anak-anak? Oke, pinter. Jadi tempat sampah ini adalah wujud benda padat, pinter. Yang kedua ini ada air mineral. Nah, ini ada botol minum ya, botol air mineral dan di dalamnya ada airnya. Nah, kira-kira benda ini wujudnya apa anak-anak? Nah, untuk botolnya sendiri, tempat minumnya itu atau botolnya itu, dia wujudnya adalah benda padat. Nah, namun air yang ada di dalamnya ini adalah benda cair, pintar. Lalu yang ketiga, di sini ada jus. Nah, jus. Di sini ada jus. Kira-kira jus ini dia termasuk wujud benda apa, anak-anak? Pintar, dia termasuk wujud benda cair. Kalau untuk jusnya ya, kalau untuk gelasnya dia termasuk wujud benda apa anak-anak? Oke, wujud benda padat, benar. Nah, di sini sepertinya ada snack ya anak-anak ya, ada kayak bungkus snack gitu. Nah, bungkus snack ini dia termasuk wujud benda apa anak-anak? Oke, benar. Dia termasuk wujud benda padat. Yang kelima. Nah, sekarang yang kelima ini ada gantungan kunci. Gantungan kunci dengan gambar buah-buahan. Kira-kira gantungan kunci ini dia wujud bendanya apa? Iya, wujud benda padat. Benar. Yang keenam, ini ada timbangan buah anak-anak. Nah, timbangan buah ini juga termasuk ke dalam wujud benda padat. Oke, yang ketujuh, di sini ada sendal. Nah, ini sendalnya bentuknya buah stroberi anak-anak ya. Nah, sendal di sini juga menunjukkan wujud benda padat. Nah, lalu yang terakhir ada topi. Topi ini juga termasuk wujud benda padat. Pinter anak-anak ustazah semuanya. Nah, jadi di gambar ini, dari 8 gambar ini yang termasuk benda cair hanya 2 anak-anak ya, yaitu gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Selainnya adalah wujud benda padat. Nah, di sini nggak ada contoh untuk benda gas anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu, semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi. Sama banyak. Nah, berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Nah, gimana nih kira-kira anak-anak? Ini adalah contoh dari soal pembagian. Nah, kalau kemarin di pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar pembagian untuk 2 bilangan anak-anak ya. Nah, kalau sekarang ini kita masuk ke pembelajaran untuk pembagian 3 bilangan. Oke, Ustazah akan jelaskan dulu yang pertama gimana cara mencarinya. Jadi yang pertama adalah kita mulai dulu ya dengan membagi 20 kue ini ke dalam beberapa kotak dengan setiap kotak berisi 5 kue. Nah, sekarang di sini Ustazah akan jelaskan dengan cara pengelompokan dan dengan cara pembagian pengurangan berulang. Oke. Sekarang di sini sudah ada 20 kue anak-anak. Nah, dengan masing-masing itu setiap kotaknya isinya 5 kue. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita kelompokkan. Dari ke-20 kue itu kita kelompokkan 5-5. Sehingga dapatlah nih 5-5 ya. Ini misalkan kotak pertama, ini kotak kedua, kotak ketiga,
kotak keempat. Nah, isinya sama banyak, yaitu 5 kue. Jadi ada tuh 2, 3, 4. Nah, dari 20 kue tadi setelah kita bagi menjadi 5 kue, 5 kue, hasilnya mendapat 4 kotak. Nah, artinya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kalau ini dengan cara pengelompokan. Nah, kalau dengan cara pengurangan berulang seperti yang kalian lakukan itu anak-anak ya, caranya seperti ini, 20 dibagi 5. Artinya 20 ini kita kurangkan 5 sampai hasilnya 0. Nah, sekarang udah dikurangkan, hasilnya sudah 0. Ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 kali pengurangan anak-anak. Nah, jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, lalu diperoleh 4 kotak yang berisi 5 kue. Nah, lalu 4 kotak kue dibagikan kepada Nina dan Adi. Jadi setelah kita cari hasilnya tadi, 20 dibagi 5 dapatnya kan 4 nih anak-anak ya, 4 kotak. Nah, sekarang 4 kotak kue ini akan dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Nah, kira-kira bagaimana cara pengerjaannya? Jadi nggak selesai sampai di sini anak-anak ya, masih harus dibagi lagi kepada Nina dan Adi. Nah, selanjutnya kita lihat. Bentuk pembagiannya jadinya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, anak-anak Ustazah tahu nggak kenapa 4 ini harus dibagi 2? Oke, Ustazah kasih tahu, 2 ini dapat dari Nina dan Adi. Ingat, Nina dan Adi itu jumlahnya adalah 2 orang. Makanya di sini kita bagi 2. Nah, jadi setelah kita bagi 2, 4 dibagi 2, kita cari dengan cara pengelompokan ataupun dengan cara pengurangan berulang, hasilnya adalah 2. Nah, jadi Nina dan Adi itu masing-masing mendapat 2 kotak kue anak-anak. Jadi adil. Nih, ini punyanya Nina, 2 kotak. Ini punyanya Adi, 2 kotak. Nah, jadi di dalam cerita tadi anak-anak itu adalah contoh untuk pembagian 3 bilangan ya. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama tadi adalah 20 dibagi 5. Setelah dapat, lalu kita bagi lagi dengan 2. 2 ini dari jumlah orang, yaitu Nina dan Adi. Nah, Nina dan Adi ada 2 orang maksudnya, jadi dibagi 2. Kalau ada 3 orang berarti di sini dibagi 3. Itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membagi bilangan dengan 2 bilangan berturut-turut? Bagilah dengan bilangan pertama terlebih dulu, lalu hasil dibagi dengan bilangan kedua. Nah, sama ya seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Jadi yang pertama, kalian nih cari dulu. Nih, kan kalian tuliskan dulu soalnya. Jadi 20 dibagi 5 dibagi 2. Nah, jangan langsung dibagi semua anak-anak ya. Jadi yang pertama kita cari dulu 20 dibagi 5 kayak cara yang tadi. Nah, caranya seperti ini. Kita pakai pengurangan berulang. Setelah dapat hasilnya 4. Nah, setelah dapat hasilnya 4 kita tuliskan sama dengan 4 dibagi 2. 2 ini dapat dari yang ini, jumlah orang tadi. Nah, dibagi 2. Lalu kita kerjakan pakai cara pengurangan berulang lagi, dapatnya 2. Nah, jadi 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi caranya yang penting itu anak-anak ingat. Kita kerjakan dulu yang paling depan. Setelah dapat hasilnya baru kita kerjakan lagi, kita bagi lagi dengan yang belakang. Oke. Nah, ternyata materi kita cukup sampai di sini anak-anak Ustazah. Alhamdulillah, kita semua telah menyelesaikan materi hari ini dengan baik ya. Nah, semoga Ustazah berharap anak-anak Ustazah semua dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik dan dapat menangkap pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Iya, jangan lupa dipelajari lagi anak-anak Ustazah. Nah, dari pembelajaran kita yang lalu sampai pembelajaran kita hari ini, Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya tetap ingat dan tetap semangat dalam belajarnya ya.
Iya, dan yang paling penting juga anak-anak ustazah tetap jaga kesehatannya. Jangan sampai sakit dan jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, yang paling penting juga tetap bersyukur dan selalu semangat anak-anak. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf anak-anak kalau ada perkataan Ustazah yang kurang berkenan di hati anak-anak Ustazah semuanya. Ustazah cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.